Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi dengan saya Misat. Hari ini kita akan belajar geografi di channel Misat Hairi ya. Kita akan membahas tentang apa? Yaitu tentang tenaga eksogen. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, sehat jasmani rohani ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lihat apa saja apa kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya. Nah, tujuan belajarnya adalah siswa memahami tentang tenaga eksogen dalam kehidupannya. Nah, kita sering mendengarkan tentang kata tenaga eksogen. Nah, apa itu tenaga eksogen? Ya, sesuai namanya eksogen, maka ia adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, ya. Sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen, ya. Jadi tenaga endogen membentuk, tenaga eksogen merusak. Nah, tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi. Ya. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Contoh seperti bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Ini proses eksogennya seperti apa kita lihat ya. Nah ini ada istilah gradasional atau denudasional. Contohnya adalah pelapukan yang mungkin pengertiannya sampai seperti ini ya. Ada istilah disintegrasi atau dekomposisi batuan di tempatnya. Kemudian setelah itu ada proses perpindahan massa. Setelah ada permisahan ada proses erosi dan agen transportasi. Kemudian yang kedua adalah agradasi atau deposisi. Nah, ini proses akibat dari adanya proses degradasi lahan. Yang kedua adalah proses ini akan mendatarkan permukaan bumi. Ini agradasi ya. Bedanya dengan gradasional ya. Nanti detailnya kalau kalian ingin paham, ini kalian pause kemudian kalian baca ya. Nah, ini proses eksogen, proses yang menyeimbangkan elevasi permukaan bumi. Nah, itu maksudnya apa? Karena permukaan bumi ini mungkin kalau nggak ada tenaga eksogen mungkin yang ada adalah ketinggian saja ya, nggak ada lembah, nggak ada dataran, mungkin semuanya dalam bentuk pegunungan. Nah, ketika ada tenaga eksogen maka ada daerah yang datar, ada daerah yang tinggi, ada daerah yang rendah ya. Nah seperti rendah itu dalam arti mungkin membentuk gradasi cekungan dan sebagainya. Nah pengikisan kawasan perbukitan atau pegunungan dan sedimentasi di permukaan dataran. Nah ini adalah proses aggradation to rise profile ya. Mungkin kalian bisa lihat detailnya pada dua gambar berikutnya. Nah, ini proses-proses denudasi atau pengikisan mulai dari pengikisan sampai pada pengendapan di daerah tropika basah ya. Kenapa kita bahas di tropika basah? Karena Indonesia termasuk tropika basah ya. Nah, denudasi itu apa? Mungkin supaya tidak terlalu mungkin ada yang belum tahu ya. Denudasi itu kalau diartikan itu pengikisan, pemindahan transportasi bahan yang ada di permukaan bumi yang selanjutnya akan diendapkan di tempat lain. Jadi proses denudasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pelapukan batuan ya. Ini kemudian pemindahan bahan dan yang ketiga adalah pengendapan. Jadi ada 3 proses ya, pelapukan, pemindahan bahan dan pengendapan. Nah ketiganya proses tadi itu dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu proses kimiawi
atau denudasi kimia, dan ada proses mekanik atau denudasi fisika ya. Nah, proses tersebut dipengaruhi oleh ya, jadi proses denudasi sangat dipengaruhi oleh iklim, yaitu adanya panas, dingin, ada penyinaran, hujan gitu ya. Kemudian vegetasi ya. Apa itu tumbuhan? Berarti organik ya, faktor organik. Kemudian faktor lingkungan atau biokimia ya. Kimia kebumian. Denudasi kimia itu seperti apa ya dalam proses pelapukan? Jadi denudasi juga bisa diartikan pelapukan itu bagian dari denudasi ya. Jadi terjadi pergerakan dan translokasi ion-ion. Nah, terlalu ke tempat lain, proses-proses tersebut termasuk dalam proses denudasi kimianya. Jadi kalau ada perlarutan, maka itu adalah proses kimia ya. Contoh terlarutnya batuan kapur oleh air hujan membentuk stalagmit. Stalagmit itu adalah proses kimia atau denudasi kimia atau sering disebut pelapukan kimia. Nah, proses denudasi kimia ini aktif di tropika basah, maka dikatakan daerah tropik basah itu yang paling dominan adalah denudasi kimia. Mengapa? Karena karena curah hujan di daerah tropika basah, ya, curah hujan tinggi, vegetasinya lebat, pelapukannya intensif, ya, kemudian solum tanahnya dalam. Artinya daerah tropika basah memiliki solum atau ketebalan tanah yang dalam. Nah, kemudian kita menuju ke pelapukan fisika atau denudasi fisika. Di sini menggunakan istilah eluviasi mekanik ya, mungkin mirip-mirip saja sebenarnya ya. Eluviasi merupakan proses pedogenik yang melibatkan pergerakan material tanah dari satu tempat ke tempat lain dalam profil tanah. Ini ya, jadi eluviasi lebih pada melihat dari pergerakan material tanahnya ya. Hal tersebut karena apa? Terjadi proses eluviasi itu pertama kelebihan air, yang kedua adalah struktur tanahnya itu baik, sehingga daerah yang struktur tanahnya baik malah justru terjadi eluviasi mekanik ya. Nah, ini proses pemindahan fisik ya, itu apa saja? Itu ada yang dinamakan gerakan massa. Massa ini bukan massa manusia ya, massa tanah maksudnya ya. Kemudian erosi permukaan, ini adalah proses pemindahan fisik. Erosi oleh sungai ini juga proses pemindahan fisik. Nah, gerakan massa tanah ya, ini perpindahan sejumlah besar massa tanah atau batuan ke tempat yang lebih rendah. Itu ada dua jenisnya, dua jenis gerakannya. Nanti tipenya ada 4. Kalau gerakannya ada 2 ya. Ada yang namanya gerakan lambat dan ada gerakan cepat. Nah kalau tipe-tipe saya katakan itu ada 4. Yang pertama, tipe perpindahan massa itu ada aliran lambat. Contohnya apa? Adalah creep atau rayapan. Apa itu creep? Yaitu pergerakan tanah dan batuan ke lereng bawah secara lambat, maka dia merayapkan lambat. Makanya sulit diamati kecuali dengan pengamatan yang teliti ya. Contohnya adalah soil creep, talus creep, rock creep, kemudian soliflection. Nah, ini adalah contoh dari aliran lambat. Mungkin gambarnya cuma 1 ya. Ini tentang creep itu ya. Yang kedua, aliran tipe perpindahan massa aliran cepat itu bentuknya adalah earth flow dan mud flow ya. Earth flow ini gerakan runtuhan batuan yang jenuh ya, jenuh air ke saluran tertentu. Kalau mud flow bahannya dialirkan berupa bahan liat jenuh air. Nah, karena dia runtuhan maka cepat kan, ini cepat runtuhan, kemudian mengalir ya, cepat juga ya kan. Maka ini termasuk aliran cepat. Nah, ini contoh flow, gerakan flow itu yang lateral atau mendatar. Ada mud flow, lahar juga demikian, akan cepat mengalir karena dia cair dan biasanya dari ketinggian menuju ke lembah, jadi juga merupakan gerakan cepat ya. Tipe-tipe perpindahan massa tanah yang ketiga adalah landslide. Apa itu landslide? Yaitu gerakan massa batuan atau tanah ke lereng di bawahnya. Gerakan ini dapat terjadi pada saat basah atau kering. Contohnya selam, debris slide, rock fall ya. Mungkin gambarnya seperti ini landslide, rockfall ya. Ini bentuk-bentuk landslide, ada translasional landslide dan rotasional landslide gitu ya. Ini bentuk-bentuknya. Ini semua termasuk gerakan cepat ya. Apa tadi namanya? Landslide ya, bukan gerakan cepat. Landslide ya.
Kita menuju tipe-tipe perubahan massa yang keempat namanya subsiden. Nah, subsiden itu apa? Pemindahan bahan di permukaan bumi ke arah bawah tanpa perpindahan horizontal. Jadi dia hanya vertikal saja. Artinya ke bawah atau ke atas ya. Nah, ini lebih ke bawah maksudnya. Ini solution dolin. Dolin ini adalah sebuah cekungan. Nah, kemudian ini collapse dolin adalah cekungan yang mungkin runtuh atau collapse atau ambles. Ini adalah contoh amblesan atau cekungan pada daerah kabur atau dolin. Ini adalah contoh dari subsiden. Ya, oke. Nah, penyebab gerakan massa tanah itu apa ternyata? Ini yang pertama litologi, apa bahan tak padu lemah atau lemah dan licin pada saat basah. Ini misalnya bahan litologi atau struktur tanahnya. Kemudian stratigrafi, adanya lapisan lemah dan kuat atau permeable berseling dengan tidak permeable dalam berlambang kulit bumi. Artinya apa? Lapisan permeablenya ini lemah ya. Satunya lemah, satunya kuat sehingga terjadi gerakan massa ya. Sebelahnya itu lemah, sebelahnya kuat sehingga mendorong yang kuat mendorong yang lemah, maka terjadilah gerakan. Kemudian struktur adanya fault. Nah, ini adalah daerahnya itu misalnya daerahnya itu dekat dengan daerah sesar atau patah atau dekat dengan daerah rentakan atau jointing, maka daerah-daerah itu ya rawan sekali terjadi gerakan massa tanah. Tapi itu sebagai stimulan aja ya. Tapi itu utamanya disebabkan oleh faktor yang non tektonis ya. Tapi sifatnya adalah non tektonis ya. Kemudian topografik kelerengan curam. Jadi semakin lereng curam ya jelas gerakan massanya akan semakin aktif atau cepat. Kemudian iklim atau ya keadaan udaranya di daerah tertentu, curah hujannya, suhunya ini juga akan berpengaruh terhadap gerakan massa. Kemudian keorganik ini adalah vegetasi ya, vegetasi. Jadi semakin vegetasinya ini gampang mengganggu tanahnya, maka daerah vegetasinya juga akan mudah sekali terjadi gerakan massa ya. Nah, pengaruh topografi ini sangat berpengaruh ya, terutama pada kecepatan pengangkutan, termasuk kecepatan pengendapan. Nah, kalau kecepatan pengangkutan ini kalau curam. Kalau topografinya tidak curam, maka lebih cepat mengendap. Nah, faktor turbulens yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan lahan adalah kemiringan lereng. Artinya apa? Kalau lerengnya curam, akan terjadi degradasi atau penurunan ya. Kalau lerengnya datar itu akan terjadi agradasi atau apa? Perataan. Jadi efek dari lereng curam tidak akan terjadi penurunan lahan, sementara lereng datar menyebabkan perataan lahan kan begitu. Nah, erosi ini adalah ya bentuk dari denudasi ya, dan intensif pada daerah basah. Macam erosi ada erosi percik atau splash erosion yang paling rendah ya. Ada erosi lembar sheet erosion, erosi alur erosion, dan erosi 4 kali erosion. Mulai horizon A bila habis mengikis horizon B, ini prosesnya ya. Jadi erosi dimulai dari horizon A, bila horizon A habis maka mengikis horizon B. Bila ini terjadi erosi akan semakin tinggi karena kandungan liat yang lebih tinggi pada horizon B. Jadi semakin dia permeable maka semakin terjadi erosinya kuat karena dia mengalir ya, bukan meresap atau tidak terjadi infiltrasi atau infiltrasinya berkurang, aliran permukaan jadi meningkat, maka erosinya semakin besar. Kalau digambarkan seperti ini ya, proses infiltrasi di horizon A ini, kalau horizon A biasanya tipenya dia sangat mudah sekali menyerap air, sehingga di horizon A ini sangat mudah menyerap air sehingga terjadi infiltrasi besar. Tapi kalau sudah sampai B maka terjadi proses aliran air karena horizon B ini sifatnya adalah unpermeable ya, atau kedap, tidak lolos air sehingga dia mengalir. Oleh karena itu daerah horizon A yang tipis maka sangat mudah terjadi erosi ya, betul. Nah, ini saya katakan sebenarnya perubahan bentuk wajah bumi kita ini sangat dipengaruhi oleh manusia. Bahkan manusia ini adalah, saya katakan, saya berani mengatakan adalah faktor yang paling utama yang mengubah wajah bumi kita. Bahkan kalau dikatakan
mengubah dalam bentuk positif maupun yang negatif. Tetapi fakta di dalam Al-Quran dikatakan manusia inilah yang mengubah atau membuat kerusakan di muka bumi dengan tingkah polanya, dengan sepanjang firman Allah, "Dhahrul fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya katanya Allah, kerusakan di muka bumi baik di darat maupun di laut itu akibat ulah tangan manusia. Itu firman Allah, jadi pasti benar. Sehingga kegiatan seperti ini, yang pertama pemotongan dan bendungan untuk jalan. Lihat ini bukit ini dipotong dan di-fill. Ini memang bagus bagi manusia, tapi bagaimana dengan yang lain? Dengan vegetasi yang lain, bahkan berlebihan memotongnya, sehingga banyak perbukitan yang seharusnya dia meresap, daerah resapan air itu menjadi villa, menjadi hotel dan sebagainya, sehingga apa yang terjadi, airnya mengalir, terjadilah erosi, terjadilah banjir bandang, longsor dan sebagainya. Nah, ini akibat siapa? Ya, kita, ya, tangan-tangan manusia. Yang kedua adalah penggalian tambang. Ini juga fakta, ya. Jadi di Kalimantan Selatan kemarin banjir itu isunya adalah penggalian tambang batubara yang sudah terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan lingkungannya, sehingga yang terjadi adalah banjir. Nah, itu. Yang ketiga, pembuatan dam, cek dam, dan lain-lain ini banyak, terutama bagaimana manusia ini menebang hutan berlebihan tanpa merebuisasinya, sehingga terjadilah penggundulan hutan ini yang menjadi awal dari kerusakan, termasuk pencemaran air, sungai, laut dan sebagainya. Ini siapa yang mencemari sungai, laut? Yang paling banyak ya manusia. Nah, kita harus mengaku, termasuk saya, ya. Oke. Nah, pengaruh iklim ini pengaruh yang juga berpengaruh terhadap perubahan lahan, ya. Suhu curah hujan ini berpengaruh, ya. Kita tahu adanya panas, dingin, hujan, itu mengakibatkan terjadinya perubahan wajah bumi kita, ya. Kemudian ada istilah deposisi. Apa itu deposisi? Adalah proses perubahan posisi, atau deposisi bisa diartikan juga deposit atau endapan. Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa jenis endapan akibat proses denudasi atau sedimentasi, ya. Ada endapan fluvial. Aluvial ini di sungai, ya, daratan banjir sungai-sungai ini. Aluvial itu teras sungai sedimen lacustri. Delta ini ada perbatasan dengan laut. Kipas aluvial ini di perbatasan dengan laut, atau di laut, ya, atau di muara sungai, ya. Kemudian landform aluvial, landform marin ini di laut, ya. Fluviomarin ini, ya, antara sungai dan laut ini terjadi endapan, itulah dinamakan deposisi, ya. Contoh landform aluvial atau dan marin itu misalnya di daratan atau dataran aluvial ini, seperti ini, ya. Kemudian proses erosi itu ada yang namanya corrosion atau abrasion. Ini pengurusan dasar sungai oleh batu atau kerikil yang hanyut membentuk borpol, lubang-lubang di dasar sungai. Kemudian ada istilah attrition, batuan yang terangkut berbenturan satu sama lain sehingga pecah atau menjadi halus. Kemudian ada solution atau corrosion, proses di mana terjadi reaksi kimia antara air sungai dengan mineral yang mudah larut dan melarutkannya. Kemudian yang keempat ada istilah hydraulic ekton, itu pemecahan batuan dan pemindahannya dari tempatnya oleh tenaga aliran air. Nah, kita juga mengenal adanya erosi gelombang. Apa itu? Gelombang air laut akan tertahan bila mencapai pantai. Gelombang laut ini dapat menyebabkan erosi, terutama pada pantai yang curam, karena energi gelombang terkonsentrasi pada zona intertidal atau zona pasang surut, ya, yang sempit. Nah, akibat erosi gelombang ini maka terjadilah pengikisan. Ini gelombang menggerus dasar tebing curam, runtuh, atau tebing tetap curam. Nah, ini adalah hasil dari abrasi atau erosi gelombang air laut. Mungkin sampai sini saja pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Namun sebelum kita akhiri, saya sampaikan, bila belum paham maka coba diputar lagi video ini, atau mencari sumber penjelas di literatur, di buku kalian, di internet dan sebagainya. Kemudian kalau ada tugas dari saya, tolong dikerjakan dan segera dikirimkan.
Demikian kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.